Dan kembali lagi bersama dengan kita berdua, ada Vira Tasya dan juga Renata Angel. Tapi kita berdua tidak sendiri nih, Alfred. Karena hari ini kita mengusung konsep Charlie's Angel. Hey Charlie, hey Angel Kita mau bikin circle bertiga gitu ya. Ya, karena kita sudah kedatangan satu lagi nih Alfred, ya wanita cantik juga. Tapi kali ini beda sama kita ya. Kalau kita kan bukan musisi, bukan penyanyi. Tapi yang satu ini sudah punya dengan hadir terbaru juga dengan single terbarunya juga. Coba kita sama dulu yang ada wanita cantik di depan kita. Hai. Halo. Selamat sore. Boleh dong disapa Alfred sudah mendengarkan kita hari ini. Betul. Halo semua, selamat sore. Ada siapa nih di sini? Hari ini ada aku, Maidea. Putu Maidea. Kita panggilnya Mai. Ya, Mai. Mai yang lahir di bulan Mei. Ya. Sampai Mai lahir di bulan Agustus. Plot twist. Guys. Cuma ini apakah memang Maidea ini biasa dipanggilnya Mai di sehari-harinya atau kayak gimana tuh? Untuk nama Putu Maidea ini sendiri kan orang pertama kali lihat kayak namanya Putu atau Mai atau Dea gitu. Kan sebenarnya bisa dipanggil. Kenapa gak? Kusuma. Gak ada, nambahin sendiri. Gak ada Kusumanya di sini namanya. Ini loh ada. Ya kan maksudnya stage name-nya. Oh iya, stage name-nya gak ada emang sih. Gimana? Kalau di rumah sih panggilnya Dea, cuman kalau di panggung biasanya Mai sih panggilnya. Oke, memang stage name-nya ya, seperti itu. Anyway, datang ke sini juga membawa sesuatu yang baru juga ya, geng. Adalah apa nih, Mai? Apakah ini adalah the first single, your first baby, or gimana nih? Ini single kedua aku. Dan pertama kalinya di-approve sama Hits Record untuk rilis lagu full bahasa Inggris. Jadi tapi kalau misalkan single yang sebelumnya itu bahasa Indonesia ya. Tapi yang sekarang ini adalah full liriknya adalah English ya. Oke, dan aku tulis sendiri juga. Dan nulis sendiri. Di liriknya lirik ya langsung bahasa Inggris kan aku gitu. Gimana tuh, Mai? Di lirik dan notasinya sih. Terus juga tapi pas hari-hari recording itu aku sempat dibetulin grammarnya sama Kak Kamgamo. Dia sebagai vokal direct aku pas recording, jadi dia sempat kayak Mai ini ganti ini aja Mai lebih bagus gitu. Yaudah sih Kak, terus akhirnya Kak Kamgamo masuk tuh di songwriter. Sekalian jadilah. Kalian jadi anaknya yang terbaru ini. Benar. Mungkin kalau boleh kita flashback yang pertama ini, si Mai sendiri punya single judulnya adalah yang pertama Semesta Belum Terima. Seperti sudah terdengar dari judulnya memang cukup patah ya, tinggi ya. Kayak bahkan dunia pun tidak menerima. Makanya semesta lagi sampai gak mau menerima gitu ya. Nah kali ini dengan single yang kedua kan, dengan full English ini menceritakan tentang apa tuh, Mai? Sebenarnya lagu kedua aku ini tentang self reminder ke myself gitu, ke kayak love self. Self love. Kebalik ya. Self love. Terus kebetulan bulan ini juga bulan mental health kan. Betul. Jadi lagu ini bisa relate ke orang-orang yang lagi sedih ke dirinya. Sebenarnya kalau dari lagunya sendiri konsepnya adalah kita harus mencintai diri kita dulu, baru cinta orang lain. Makanya ada lirik kayak aku nggak suka sendirian. Tapi aku lebih gak suka kalau ada orang lain di sekitarku. Apalagi orang lain itu care ke aku lebih dari diriku care ke diriku sendiri. Paham. Karena kan gak semua orang juga butuh yang bener-bener, aku gak butuh dikasihani sebenarnya gitu ya kan. Kadang kalau orang care ke kita, bingung mau nanggapinnya apa, tetap tanggapin balik atau seperti apa gitu. Coba kalau Renata sih kebelabasan sih di part itunya. Jadi kayak maunya ngemis kalau Renata itu. Sayangi aku terus mas. Sayangi aku terus, jangan pergi dari aku. Tapi ini ada perbedaan yang cukup signifikan gak sih sama Semesta Belum Terima dan sama single yang paling baru ini? Mungkin selain dari bahasanya juga Betul. Kalau perbedaannya sih nggak ada, tapi kalau dari musiknya hampir sama-sama kayak single yang pertama, masih ada nyambungnya yaitu musik elektronik. Dan produsernya juga sama dari Kak Deddy Kumala, drummernya BIP. Cuman bedanya yang pertama adalah aku dibikinin sama mereka, sama Deddy Kumala sama Uzian Syari. Yang kedua ini aku bikin sendiri. Jadi cukup ini ya. Kemarin tuh jadi kayak batu loncatan mungkin. Yes. Ini bener-bener anakku yang
yang aku rawat sendiri. Betul. Benar seperti itu. Tapi seru banget karena ngomongin soal si tadi kan sudah sempat bilang kalau bulan ini juga termasuk dalam bulan mental health gitu kan. Tapi kamu bikin lagu ini emang sengaja nantinya bakal dirilis di bulan mental health atau kayak gak sengaja gitu ya. Atau kayak sebenarnya lagu ini aku udah ciptain dari tahun 2000 sekian kayak gitu-gitu. Sebenarnya rilisnya udah bulan September kemarin sih. Cuman pas promonya kebetulan bulan Oktober ini. Jadi kayak pas mental health banget gitu kan. Oke, biar sekalian gitu. Ya udah sekalian promosi ke radio-radio gitu. Sekalian kayak biar orang-orang kan kalau lagi mental health-nya terkena tuh ya. Langsung kayak aku butuh lagu yang mendukung mental health itu tadi. Bener. Tapi anyway, mungkin beberapa di antara Alfriend juga mungkin ada yang sudah tahu Putu Media, tapi ada juga beberapa yang masih belum gitu ya. Mungkin boleh kita agak sedikit flashback, agak sedikit mundur lagi ke belakang sampai akhirnya Mei ya. Aku dari tadi pengennya ngomong Media gitu. Gak apa-apa sih. Soalnya bagus banget namanya. Iya. Kayak gitu soalnya kalau dari Mei sendiri akhirnya turun nih di dunia musik Indonesia gitu ya kan. Amin. Apa yang memulai, apa yang mendasari gitu? Yang mendasari adalah sebenarnya aku tertarik di musik itu dari kecil, dari umur 5 tahun. Cuman aku seriusinnya pas aku SMA. Jadi aku les, terus belajar attitude juga, terus belajar stage act, belajar acting, bercerita nyanyi itu di depan panggung itu kayak gimana, belajar mental juga. Terus belajar public speaking juga gitu. Jadi kayak aku persiapkan dengan baik. Terus akhirnya waktu itu papa sama mama lagi COVID, dua-duanya masuk rumah sakit. Nah, aku orangnya kan perhatiannya itu dalam bentuk gift gitu loh. Terus orangnya receiving gift ya. Nah, Ivy itu aku kasih kabar kalau aku lolos X Factor gitu kan. Nah terus mereka langsung besoknya sembuh langsung pulang. Gitu ya. Obatnya adalah anaknya. Bukan obat dari dokter apa itu obat dari dokter? Bukan. Tapi adalah dari sang anak. Betul. Dan terus gimana lagi? Nah terus akhirnya sempat waktu SMA juga bingung kan karena aku bisa ngelukis, gambar, desain bisa juga. Terus banyak menang lomba juga di lukis dibanding nyanyi waktu SMA. Terus akhirnya ya pas kecemplung di musik ya udahlah sekalian. Juga masih sama-sama seni juga gitu sebenarnya. Siapa tahu ngelukis sambil bernyanyi ya. Pernah. Ya kan? Jadi waktu single yang pertama itu Semesta Belum Terima itu aku ngelukis tapi pakai jari. Gak pakai kuas. Tentang Semesta Belum Terima. Wow. Anaknya emang sering banget ya. Jadi kayak kalau mau nyanyi sambil melukis juga bisa. Mau melukis sambil bernyanyi juga bisa. Bisa dibolak-balik juga bisa gitu ya. Emang kalau udah bisa semuanya gampang sih ya friend. Memang ada yang namanya bakat. Ya betul sekali. Bakat itu kan memang sudah gimana gitu loh. Kayak gitu. Nanti kita bakal balik lagi Alfred. Kita bakal ngobrol lagi seputar single terbaru. Yang katanya juga kalau ini cukup berbeda ya. Kalau yang kemarin kan masih ada Indonesianya, judulnya aja udah patah hati banget nih. Tapi yang kali ini mungkin sesuai juga sama bulan mental health ya. Kali aja lagu-lagu ini bisa sambil ngomongin apa sih? Sambil menyemangati gitu loh maksudnya. We'll be right back Alfred. Still on Music Silver FM, your inspiration. Masih bersama dengan Firita, Sharonata, Angel dan juga Mai di sini. Kita akan membahas lebih lanjut tentunya seputar myself. Bukan myself kita. Maksudnya myself dari lagunya Mai ini sendiri. Benar. Karena tadi juga sempat kita bahas gitu loh ya, kalau ini adalah lagu yang menceritakan tentang mental health gitu. Tapi yang bikin penasaran juga nih Mai, apakah memang kamu juga ada perasaan ke lagu ini? Maksudnya ada pengalaman pribadi kah tentang mental health itu sendiri sampai kamu akhirnya menulis lagu Myself? Oke. Jadi kalau dari aku sendiri kenapa aku tulis Myself ini karena aku ngalamin itu sendiri. Jadi aku tipe orang yang musisi yang bisa nulis by the moment gitu. Jadi bukan dari cerita orang lain. Jadi langsung dari aku. Kalau aku ngalaminnya setelah pulang dari X Factor itu ya rasa gak bersyukur manusia. Pulang di 8 besar kayak kenapa cuma 8 kayak gitu-gitu sih. Terus akhirnya aku bikin lah notasi Myself. Terus juga akhirnya bikin liriknya di seminggu kemudian. Aku bikin ini cuman sehari liriknya, cuman aku terus revisi sampai 3 harian lah gitu. Oke. Jadi bener-bener secepat itu ya bikinnya. Kalau dipikir-pikir ya pulang dari X Factor langsung nulis, langsung tinggal gimana bikin notasinya. Enak ya kalau udah punya bakat itu ya. Bener. Kalau aku gak nulis sih.
misuh duluan kalau aku ya. Iya, itu mental health-nya yang lebih bermasalah. Iya, lebih ke itu Titik yang sebenarnya. seperti itu. Oke, tapi anyway kalau kita ngomongin soal Myself sendiri, kita juga sudah lihat untuk cover singlenya ya kan. oke. Mungkin boleh nih kita cerita dulu perkara si cover singlenya ini. Apakah juga ada hubungannya sama yang single pertama atau gimana tuh? Dengan adalah si wanita berambut orange. Yang mengapung-ngapung di atas laut. Betul, Ini tapi nggak tahu laut apa danau. ada 5 kupu-kupu. Nah, Oke. apakah ada Kita filosofi tersendiri? kita tidak tahu nih di laut atau di antariksa ya, karena ada kayak bintangnya. Betul. Oke. Gimana, Mai? Kalau dari artworknya sendiri itu bikinan Garis Edelweiss. Sama seperti single pertama juga artworknya bikin Garis Edelweiss dengan color palette yang sama. Terus kalau dari Myself sendiri tuh ceritanya ada perempuan yang ngambang di atas air. Airnya itu anggap aja insecure. Oke. Jadi dia nggak tenggelam ke bawah, tapi tepat di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu insecure dan nggak terlalu percaya diri. Jadi pas takarannya itu pas gitu, sangat pas. Jadi nggak sombong tapi nggak gampang insecure juga gitu sih. Terus kalau dari kupu-kupunya sendiri tuh kayak support dari keluarga, support dari Tuhan juga, support dari fans, miners, support dari teman-teman, sahabat. Jadi kupu-kupu ini adalah orang-orang yang menemani Betul. keinsecurean dari tokoh yang ada di sini. Aku ingin Iya. bertanya, apakah tokoh ini punya ekor duyung atau? Ya, kayak Ariel. Itu Itu sebenarnya digambarkan sama diri aku sendiri juga Oh, sih. oke. Waktu itu aku sempat photoshoot juga, jadi itu sebenarnya aku photoshoot di atas kolam. Cuman waktu hasil photoshootnya kayak dari label kurang suka gitu, kurang menggambarkan soulnya lagu Myself. Makanya paham. digambar aja deh, akhirnya digambar sama Garis Edelweiss. Oke. Coba dilihat kakinya sekarang apakah ada ekor? Iya. Kan nggak mau- Takutnya kalau kena air gitu kan. Oke. Berubah ya. Jadi Mai kapan mau ngecat rambut orange seperti ini? Oh iya. Ini Siapa udah tahu. orange sih, cuman udah hilang ya. Udah hilang ya, nanti di touch up lagi gitu ya, di retouch lagi. Supaya lebih mirip lagi dengan covernya. Iya, seperti itu. boleh. Kita balik lagi ngomongin lagunya. Untuk masa produksinya sendiri berapa lama, Mai? Produksinya sendiri sebenarnya cepet sih, tapi untuk izin-izinnya itu juga sih. Izinnya Gimana tuh? nentuin vendor MV-nya itu sama Kak Timothy. Kebetulan dia lagi rame banget juga. Terus banyak vendor-vendor MV yang rame juga, soalnya waktu itu bikinnya di September dan banyak banget yang rilis di bulan itu. Iya sih. Akhirnya kayak ya udah coba besok akhirnya dapet Hamin 5 sebelum rilis Oh my lagu. god. Itu kamu dikasih tahu. Hamin 5. Kamu dikasih tahu ini konsepnya begini. Sebentar kak. Enggak. Enggak, tapi sebelum itu kita udah workshop juga sih, workshop. Nah aku udah, karena ini lagu aku sendiri, jadi aku udah kasih gambaran aku pingin MV-nya kayak gini gitu sih. Oke, berarti kalau untuk masa produksi lagunya itu Mungkin sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya. Ya, kalau Termasuk kalau nggak ada izin-izinnya, maksudnya nggak ada jeda hari untuk nunggu-nunggu, karena SMN juga hits record rame banget artisnya, ya kan? Jadi kayak harus gantian dulu gitu. Oke. Tapi kamu di tengah-tengah waktu proses, apalagi tadi sudah bilang kalau yang nulis untuk notasinya dan juga liriknya adalah Mai sendiri. Di tengah-tengah tuh pernah gak sih kayak ngerasa kayak aduh tiba-tiba buntu, tiba-tiba apa gitu. Karena kan tadi pulang dari X Factor ya kalau gak salah ya, bilangnya langsung nulis lagu itu. Kalau di tengah-tengah buntu sih sering banget ya Kak. Aku merasa insecure juga setiap hari. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, harus dijalani aja gitu. Apa yang ada saat ini disyukuri, jangan sampai nggak bersyukur ntar diambil Tuhan, kan serem juga ya. benar, Jangan. benar. Jangan. Menolak sih. Baik. Beda. Oke, tapi anyway ketika kamu recording sendiri gitu ya, ketika masa produksi, ketika lagi record gitu kan, apalagi ini adalah Myself, kayak dan juga kamu nulis sendiri, di antara semua kisah hidup kamu juga pasti akan tertuang di situ gitu kan. Oke. Ketika kamu record itu ada kesusahan sendiri nggak sih untuk I mean kayak mungkin ya posisi Jiwai kamu waktu itu lagunya. posisi waktu itu kamu lagi happy sebenarnya, tapi minimal lagu ini tuh kayak harus ngerti gak sih, kayak harus Sedihnya kamu dapet. Ya. ada sedihnya, kayak kamu Asik. mencurahkan si insekuritas itu sendiri gitu. Gimana tuh Mai? Sebenarnya kalau dari lagunya, karena aku pernah ngalamin itu, jadi setiap aku nyanyi aku karena di X Factor juga belajar untuk menceritakan lagu juga, jadi udah terlatih sama itu. Jadi syukurlah kalau sekarang nyanyi meskipun dalam keadaan happy atau capek,
tetap profesional. Pastinya. Tetap harus bersyukur jadi nomor satu. Iya benar, tetap harus seneng dan tapi lagunya sedih ya, jadi harus sedih ya berarti. Iya dong. Berarti Ayo tagnya harus yang sedih. Ayo Mai sedih. Sedih, Dia sedih. bilang ke dirinya sendiri. Gimana? Kayak gitu juga or? Enggak sih, enggak juga sih, enggak kayak gitu sedih enggak gitu sih. Kayak ya menceritakan lagunya aja gitu. Bercerita gitu. Yang penting kan waktu baca liriknya jadi ikutan, oh iya aku merasakan apa yang dirasakan orang-orang di lagu ini juga gitu. Biar juga tersampaikan gitu. Tapi ya. dari aku juga sebenarnya kalau hari-hari setiap hari kita kan gak ada hari yang benar-benar sempurna kan. Betul. Jadi pasti ada sedihnya, jadi tetap bisa masukin soul di lagu ini. Oh, berarti cukup gak kesusahan juga dong untuk seorang Mai apa namanya ngasih soul. Amin. Si lagunya gitu. Myself ini Elfriend ya. Cuman kalau kita ngomongin juga nih seputar lagunya begitu ya kan. Karena kan tadi ngomongin tentang insecure. Sebenarnya insecure-nya Mai ini, kamu tipe orang yang insecure-nya berlama-lama kah? Atau kayak enggak, aku gak boleh insecure. Karena ada tuh orang yang kayak insecure-nya berlarut-larut gitu kayak aku. Berlarut-larut gitu ya. 1 bulan. Kayak lama banget 1 bulan ya kan insecure-nya. Sebenarnya kalau insecure sendiri lebih apa ya? Aku berlarut-larut juga insecure ya mas. Makanya aku sampai bisa bikin lagu ini karena ini adalah apa ya, pelampiasan gitu. Pelampiasan karena menurut aku sedih itu harus dirilis. Oh betul. Karena harus kalau dilepaskan ya. Iya benar, kalau misalnya sedih itu ditahan-tahan terus, akhirnya pada akhir ketika udah numpuk banget, pasti kan ada waktu yang meledak. Nah ketika meledak itu nggak tahu sedihnya karena apa, dan itu pasti bakal lebih menyedihkan lagi gitu. Jadi mending sedihnya karena apa, divalidasi perasaannya tadi sedih karena ini, mending kayak gitu. Jadi bisa lebih lega buat jalanin hari selanjutnya gitu sih. Kita juga manusia, kita bisa sedih ya. Tapi emang bener Elfriendnya, soalnya Renata juga pernah baca dan juga ngelihat katanya kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi gak enak, emang harus minimal ditulis gitu ya. Iya benar. Cuman mungkin bedanya kalau Renata kan mungkin mencoret-coret ya. Iya Renata kan bener, Renata menulis, tidak malas, tapi tidak menjadi sebuah lagu. Gitu. Bedanya itu loh. Bedanya itu. Kalau kita sedih divalidasi ya udah. Bener. Kalau Renata kan nulis tapi miso gitu lah isinya. Juga muring-muring tidak jelas. Yes, betul sekali. Baiklah, nanti kita balik lagi juga, kita bakal ngomongin musik videonya kayak gimana sih. Untuk masa produksinya juga gitu ya. Betul, kalau Elfriend juga mau ada pertanyaan juga bisa banget langsung aja WhatsApp di 0817389300. Still on 106.6 Elfar FM, your inspiration Elfriend. Kita juga masih akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Mai di sini, ngomongin tentang lagunya berjudul Myself. Tapi kita tadi sudah beralih, kita mau ngomongin tentang music video. Aku baru notice loh, lagunya Myself. Oh iya, Mai dan Max sama-sama. Apakah ada filosofi juga? Itu pemilihan Apakah judulnya? disengaja? Makanya Enggak sih, itu mungkin iya juga sih, soalnya waktu rilis itu aku nggak tahu judulnya apa. Jadi pas H-1 itu aku nggak tahu apa ya Kak Sef gitu. Aku tanya ANR Hits Record kalian, Kak Sef Free kayak apa ya Kak judulnya. Awalnya kayak mau kasih judul It's Okay to Be Not Okay, terus mau kasih judul apa lagi, kayak drama ya kalau It's Okay to Be Not iya Okay. kan. Terus aku ini aja Kak, ini lagu gitu aja. Aku kasih gitu. Terus kayak jangan yang lain coba. Oh myself. Ya udah myself. Karena Akhirnya terakhirnya myself. tapi ide ini keluar dari kamu sendiri atau gimana tuh? Dari aku juga. Oke, worship barengan sama yang lain juga Iya, berarti ya. benar-benar. Oke, seperti itu. Masa produksi juga segampang itu, semudah itu karena emang beda ya. Kalau Iya, benar. masih ingat kan waktu Renata take petualangan Sherina di belakang ya. Iya, Berbeda. Berbeda. Emang kalau Jadi sebenarnya kita tuh kayak kita di Elvara tuh ada kita ngerilis satu lagu cuman buat cover konten. aja sih sebenarnya. Oh konten. Cuman kemarin Renata Angel Yang paling lama harus pakai nangis dulu karena kan gak bisa nyanyi ya. It's different barengan sama yang memang beneran penyanyi gitu. bener-bener bisa kerasa juga Iya, gitu. makanya aku gak pernah dirilis sama Hits Record. Susah. Agak susah dari orang istri kayak siapa anda? Siapa kamu? Kayak gitu ya. Oke, Bagus. anyway kita bakal balik lagi ngomongin untuk si Myself ini sendiri gitu ya. Kita akan ngomongin soal musik videonya. Untuk konsepnya sendiri, jalan cerita kayak gimana. Apalagi katanya juga H-5 gitu kan. Baru syuting ya kan berarti H-5. Gimana tuh? Sebenernya kalau dari MV-nya sendiri bikin sama Kak Timothy, dia udah sering banget bikin MV dari Tiara juga yang kemarin Filled Up
itu punya Kak Timothy juga yang ngerjain. Terus sebenarnya konsepnya tuh aku ngelihat diriku sendiri yang memaksa untuk happy setiap saat. Udah gitu. Oke, jadi bercermin diri sendiri Ya dulu ada, gitu ya. ada aku sebagai performers dan ada aku sebagai penonton gitu. Apakah Jadi itu nantinya. memang konsep yang kamu bikin atau kayak Karena tadi bersama-sama? sempet dibilang juga kalau ikut menyumbangkan ide juga ya untuk konsepnya Iya. mau gini gitu. Kalau dari konsep aku sendiri itu kan aku pengennya kayak anak-anak sekolah gitu sih. Tapi terus mungkin karena mepet banget ya. Jadi kayak akhirnya ya udahlah ini aja. Kak Timothy bilang ini juga bagus ini tema seperti ini kayak belum pernah dipakai siapa-siapa gitu. Terus ya udah aku approve aja gitu. Oke, Langsung. itu kamu tagnya di mana shootnya? Shootnya di GKJ Gedung Kesenian Jakarta. Wow, Teater gitu. Hah, H-5 berarti kayak ayo kita langsung terbang ke Jakarta gitu apa gimana tuh? Enggak, aku emang Udah stay di di Jakarta Jakarta. dulu ya. Oh, udah stay di sana Iya. dulu. Takutnya kan kayak pas lagi di Surabaya atau gimana Iya. gitu kan. Kayak, Iya pernah kayak gitu tau. ya serius. Serius. Pas lagi apa gitu pas di Surabaya? aku di Surabaya cuman ini liburan. Terus dari Markom bilang, besok ada showcase di Malang. Wah, Jeng 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 jeng. baru sehari di Surabaya kayak langsung mama marah-marah kayak, mana waktu buat mama kok mama kerja terus. Tapi pasti gitu gak sih Iya kalau dong. seorang bunda tuh pasti kayak Sedangkan ibu aku juga mau sama anak aku Iya. gitu ya kan. Jadi pasti kayak ngomel-ngomel juga. Jadi konsepnya berarti pulang sedetik ya. Cuman buat ini. Sehari doang. Kalau kata mamaku tuh kalau misalnya aku pulang cuma sebentar, kamu tuh cuma numpang ke kamar mandi doang ya. Cuma numpang kencing doang ya kamu digituin pasti. Gitu juga ya berarti main sama mama bagaimana coba. Dimarah-marahin. Dimarah-marahin. Tapi kamu ada cerita lucu juga gak sih atau yang terkenang ketika kamu lagi take di GKJ itu tadi gitu ya. Waktu apa Oke. namanya? Sesuatu yang memorable. Yes, ketika take musik Take, videonya. oke. Selain memang H-5 tuh menurut Renata tuh kayak Wah itu sangat-sangat kebayang si hektiknya kayak gimana ya. iya bener-bener. Apa ya? Mungkin kejadian lucu adalah pas take terakhir aku di stage, itu aku lagi nyeri perut karena mens. Oh, wah ini paling gak enak Coba, banget sih. moodnya gimana itu kabar moodnya? Gak aman aku bisa jaga. Apalagi tapi belum kena El Nino sih ya, Iya. belum udara panas. Tapi kan Jakarta udah tetap panas. Iya ya. makanya. Surabaya udah 42 kan. Nah, Apalagi Surabaya itu kayak malam siang ada bedanya. Iya, bedanya. panas terus. Dia kalau siang itu lebih Lebih kayak- membara. panas banget. Mataharinya ada 5. Iya, 5. Malang mah 4 ya. Lebih tinggi Surabaya 5. Terus gimana kemarin waktu abis nyeri mens tuh langsung bad mood atau gimana? Enggak sih, enggak. Ya, minum paracetamol Enggak, dulu. iya. Oh. Biasanya ada nyeri-nyeri atau gimana gitu ya? Ya biasa minum obat sih, cuman karena udah scene terakhir kan kayak, Mai tahan ya, Mai. Tahan, ayo Sabar. sedikit lagi. Oke kak, udah lemes, udah nggak bisa berekspresi, datmut atau gimana. Udah lemes kayak, iya soalnya dari jam 7 pagi sampai Iya, iya, jam iya. 11. Seharian ya. Seharian, full. bener-bener full kak. Udah capek kak, ini gimana lagi sih kak? Itu cuman ini kok ngomong-ngomong doang, ngomong nyanyi-nyanyi. Terus tadi tapi kamu bisa ngatasin Bisa, itu semua ya. Oh, untung lah. Cuman untuk MV-nya ini berarti kemarin rilisnya apakah bersamaan juga dengan rilis dari Enggak, jadi Myself? rilis dulu, baru MV-nya seminggu setelahnya baru di upload. Karena ngeditnya kasihan ya Kak Ya. Timothy. Hamil 5 dia gimana gitu Dia ngeditnya. kayak Roro Jonggrang membangun Gimana sih, Mai? candi. Baru teh Hamil 5. Gitu. Oh my Berarti god. Hamil 5 itu setelah, berarti dalam 1 minggu yang setelah kamu rilis Iya lagu itu? setelah rilis. Wah. Cukup cara cepat ya. Kalau kata orang bikin candi kalau kata Bikin orang candi, ya, iya, gitu. bener-bener. Malam doang loh. Dari Roy Jonggrang ternyata ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dari Mai sendiri gitu ya. Iya. Kita ngomongin soal Myself. Dengan liriknya. Apalagi dengan full English gitu ya. Kenapa Oke. sampai akhirnya kamu memilih yaudah yuk kita rilis versi English maksudnya. I mean kayak Oke. kita bikin Englishnya Karena biasanya aja, konsisten ya, kalau kayak Iya. dari awal Indonesia aja Oke. gitu. Sebenarnya kalau dari lagu yang aku setor ke It's Record sama Believe juga, mereka setujunya bahasa Inggris selanjutnya sih. Oh. Cuman belum tahu lagi nih, soalnya udah sempet ngomongin mini album juga. Ya doain aja surprise-nya gimana Kita ntar. belum ngulik-ngulik udah dikulik sih Iya, sama dia loh. kita belum nanya tadi. Belum ya. nanya terus sudah di-spill sendiri. Bagus. Tapi berarti apakah memungkinkan kalau yang semesta belum terima bersama dengan Myself ini, apakah nantinya akan masuk di dalam sebuah
EP or mini album kan lagi musim tuh kayak orang-orang single sampai I finally di single yang terakhir ternyata dijadiin satu album gitu. Iya, mungkin bisa jadi ntar ya, lihat nanti surprise. Cuman apa ya, kalau dari aku sendiri udah setor 15 lagu bahasa Inggris sih banyaknya. Wow. Kayak beberapa 3 lagunya bahasa Indonesia. Oke. Jadi kayak mostly banyak lagu bahasa Inggrisnya gitu. Bentar, ini 15 lagu nulis sendiri semua nih? Iya, nulis semua. My God. Emang berbeza. Itu ditulisnya pas kapan tuh Maya? Kayak pas gabut atau gimana tuh? Iya, pas gabut. Emang ya kalau gabut tuh bisa jadi sebuah karya. Kalau kita enggak sih Renata. Enggak sih. Kamu mau gambar, mau nyanyi, gabut. pokoknya kalau gabut itu pasti bagus hasilnya. Wow. Kalau niatnya beneran gambar atau nyanyi atau bikin lagu gak jadi. Kalau malah kayak di apa sih bahasanya kalau di susu ya kan, diburu-buru malah kayak aduh apa ya karya apa ya gitu gak sih? Juga sih kayak gak ada yang keluar gitu ya, pas gabut malah keluar semua ya kan. Bener. Tapi di English ya. Tapi kalau misalkan Maya sendiri lebih nyaman, lebih comfort di punya single dengan bahasa Indonesia or ya English itu tadi? Aku comfortnya di lagu bahasa Inggris sih sebenarnya. Malah di bahasa Inggris ya. Karena kalau bahasa Indonesia aku juga suka, aku bisa juga. Cuman apa ya, kadang tuh aku ngerasa kalau nyanyi bahasa Indonesia kayak kurang pede aja gitu. Oke, kenapa? tapi mungkin juga kalau misalkan di umurnya Maya kayak ada sedikit rasa cringe sendiri gitu gak sih? Iya, sometimes gitu kan. Kadang aku ngerasa kayak kalau misal aku nyanyi bahasa Indonesia, karakter aku tuh kayak kurang jelas gitu di lagu bahasa Indonesia. Sampai akhirnya aku kalau misalnya aku jelasin pronunciation bahasa Indonesia ya, karakterku hilang. Gitu. Jadi aku kayak comfortnya bahasa Inggris gitu. Jadi biar lebih enak juga gitu ya kan. Dan lebih mendalami juga karena kan banyak juga yang sebenarnya yang kena mental health yang banyak tuh lah Gen Z, dan Gen Z suka sama lagu-lagu yang begini-begini. Bener. Yang bahasa Inggris bahasa Inggris karena mungkin lebih masuk juga gitu ya kan. Karena betul. daily juga full English ya. International school. Kamu dari kecil berarti sudah English full banget gitu ya, Mia? Gak juga sih. Karena kan biasanya kayak, mami aku mau beli gitu kan. Terus kata kalau di warung kayak bingung, sorry I want Kan kalau kita kan Ada yang tubes gitu kan. Berarti ini gak? Berarti yang gini gak ya? Kalau Maya gimana kalau Maya di sehari-hari? I wanna buy gitu ya. Guys, di sekolah aku swasta juga, cuman bahasa Inggris itu biasanya dari teman-teman juga dari Jakarta sih, mulai dari pindah Jakarta itu teman-temannya ya begitulah bahasa Inggris juga. Jadi kayak belajar dari mereka juga, belajar dari senior apa ya, kayak musisi senior juga gitu. Jadi ya akhirnya lahirlah Myself. Oke, tapi anyway juga pastinya dengan Myself, dengan English ini tadi sendiri juga mungkin bisa langsung masuk ke dalam teman-teman yang sudah mendengarkan juga pastinya Alfren ya. Karena mungkin bisa langsung merasa relate gitu loh kalau dengan menggunakan beberapa bahasa sendiri. Benar-benar begitu. Nanti kita balik lagi karena nanti kita akan mendengarkan My bernyanyi tentang Myself ini ya. So don't go anywhere Alfren. And welcome back to 107.6 Alfren FM, your inspiration Alfren ya. Anyway kita juga masih bersama dengan My. And Mai, kalau misalkan teman-teman juga mau mendengarkan musik kamu, bisa di platform mana aja, sama mungkin musik videonya juga bisa dilihat di mana pun. Juga kalau misalkan mau keep in touch sama kamu, ya sosial medianya bisa di mana aja. Kayak mana? Oke, lagu aku Myself bisa didengerin di semua platform musik kesayangan kalian. Dan bisa kalau pengen lihat videonya bisa nonton di YouTube channel Putu Maida. Dan kalau misalnya pengen tahu update-updatean tentang aku, biasanya aku update di Instagram aku Putu Maida. Oke. Tinggal cari aja Putu Maida langsung keluar muncul semuanya. gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri ada yang pengen kamu sampaikan nggak? Visi misi udah kayak ketua OSIS ya. Visi misi gitu ya kan tentang Myself ke maunya kayak gimana teman-teman mungkin yang lain. Oke. Kalau visi misi dari Myself sendiri sebenarnya kayak aku pengen reminder orang-orang kalau semua orang pasti punya masalah. Jadi kelihatannya orang di sana kelihatannya happy terus ya, kelihatannya kok kaya terus ya, kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang bikin mereka sedih juga setiap malam, ada yang bikin mereka insecure juga. Jadi kadang mereka juga mungkin pingin jadi seperti kamu gitu. Jadi tetap bersyukur apa yang ada saat ini, dinikmati, dikejar kalau emang ada impian, jangan tidur lagi gitu. Oke, seperti ini pesan-pesan untuk kamu-kamu yang memang sedang berada di titik terendah dalam hidup kamu, mungkin ya yang lagi ngedengerin juga. Tapi bener loh, karena orang tuh kadang kalau misal kita lagi curhat ke teman ya, alah kamu cuma begitu doang gitu, kayak iya itu cuma mau didengerin, kenapa kamu begitu kamu?
Bisa Kemampuan tuh. orang kan sedihnya beda-beda juga. Bener banget. Oke deh, ini yang kita tunggu-tunggu juga. Saatnya kita akan mendengarkan Mai ya untuk akan bernyanyi bersama dengan kita thank Elfriend ya. you. Dengan rilisan single terbarunya adalah Myself. Ya ini ya, tiba-tiba noleh ke saya langsung kayak, aku nangis. Berbinar mataku. Tapi emang liriknya ngena banget ya. Benar. Sesuai Keren, juga keren, sih, keren, maksudnya keren. kayak kalau Rata dengar musik sama cover, Benar, apalagi lirik suara, juga, iya, dan tidak lengkap, terlepas lengkap. dari suaranya yang bisa Betul, membawa betul, kita betul, kayak betul. kayak aku lagi di dunia lain. Kayak aku juga ngerasain ini. Iya. Thank you so much ya, Thank you, Mai sudah Kak. datang ke sini juga, sudah membawa singlenya juga yang oke banget. Kita akan Thank tunggu you banget. karya-karya selanjutnya Betul. dari Mai, siapa Iya. tahu. Waktu Pokoknya- kesini tiba-tiba sudah, Kak, aku udah punya EP. Ini aku Iya sudah kan? punya EP, jadi nanti bisa mampir ke sini lagi dong. Benar. Podcast. Thank you so much ya, Thank you so Mai. much, Kak. Sukses selalu. Sukses juga buat kakak. Bye.